Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinan Laidris, nomor urut 10, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Brilian Delva dari kelas 10 Bahasa nomor urut 11 dan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrian Dinda Salsabila, nomor absen 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahmawati, nomor 13, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giyuli Ilham, absen 14 dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Gloria Jerema Pulita Utapea dari kelas 10 Bahasa, kelompok 2. Nama saya Ikram Nusabakti, nomor 16 dari kelas 10 Bahasa. Saya Ilyana Foni, nomor 17 dari kelompok 2. Nama saya Indra Darmawan, nomor urut 18. Pengertian kepribadian. Kepribadian adalah kumpulan kebiasaan, sifat, sikap, dan ide dari seorang individu yang berpola dan berkaitan secara eksternal dengan peran dan status, dan secara internal dengan motivasi dan tujuan pribadi, serta berbagai aspek kedirian lainnya. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang kepribadian, diantaranya 1. John Milton Yinger mengatakan bahwa kepribadian adalah keseluruhan perilaku seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. Terima kasih. Marcionis mendefinisikan kepribadian sebagai pola konstan berpikir, merasakan, dan bertindak. Akun dan Nikoff mendefinisikan kepribadian sebagai totalitas sentimen, sikap, ide, kebiasaan, keterampilan, dan perilaku individu. Menurut George Herbert Mead, ada 3 tahap perkembangan diri manusia, yaitu sebagai berikut. 1. Play stage. Pada tahap ini, seorang anak meniru peran yang dijalankan oleh orang tuanya, kakaknya, tetangganya, atau orang lain yang berinteraksi dengannya. Contohnya, ketika seorang anak bermain menjadi polisi atau dokter, ia belum mengetahui mengapa polisi menangkap penjahat atau dokter menyuntik pasien. Kedua, game stage. Pada tahap ini, seorang anak mulai menyadari objek permainan. Mereka mulai meningkatkan kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain, sehingga adanya kemampuan bermain bersama. Contohnya, dalam permainan voli, seorang anak mulai menyadari peran wasit, toser, atau pemain lain. 3. Generalize others. Di tahap ini, seseorang mampu berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat karena telah memahami perannya dan peran orang lain. Contohnya, sebagai seorang siswa memahami peran guru, sebagai anak memahami peran orang tua. Looking glass self. Pembentukan cermin diri. Ada 3 tahap, yaitu 1. Seseorang membayangkan bagaimana perilaku atau tindakannya tampak bagi orang lain. 2. Seseorang membayangkan bagaimana orang lain menilai perilaku atau tindakan itu. 3. Seseorang membangun konsepsi diri berdasarkan asumsi penilaian orang lain terhadap dirinya itu. Faktor-faktor pembentuk kepribadian. A. Warisan biologis. Menurut Paul Horton dan Chester Hahn, karakteristik fisik tertentu menjadi faktor dalam perkembangan kepribadian sesuai dengan bagaimana itu didefinisikan dalam masyarakat dan dalam kelompok acuan seseorang. B. Lingkungan fisik. Ellsworth Huntington menekankan bahwa perbedaan perilaku kelompok disebabkan oleh perbedaan iklim, topografi, permukaan atau relief bumi, dan sumber alam. Orang yang hidup di tepi pantai sebagai nelayan akan berbeda kepribadiannya dengan orang yang hidup di pegunungan. C. Kebudayaan. Kebudayaan berperan dalam membentuk kepribadian seorang dan masyarakat. Setiap kebudayaan menyediakan seperangkat norma yang berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. D. Pengalaman kelompok. Masyarakat majemuk memiliki kelompok-kelompok dengan budaya dan standar atau ukuran moral berbeda-beda. Standar atau ukuran tersebut digunakan untuk menentukan mana kepribadian yang baik, mana yang tidak baik. Terkadang ukuran penilaian antar kelompok saling berbeda. Ada kalanya seorang dihadapkan pada model-model perilaku yang bisa diakui, tapi ada juga yang bisa dicela oleh kelompok lain. E. Pengalaman unik. Menurut Paul B. Horton, pengalaman unik mengandung pengertian bahwa tidak seorang pun mengalami pengalaman yang sama persis satu sama lainnya. Pengalaman unik dapat membentuk kepribadian seorang.